semangat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Materi kita selanjutnya adalah tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV. Baik, untuk SPLTV sendiri ada syarat yang harus kamu kuasai sebelum kita mempelajari SPLTV, yaitu tentang SPLDV, ya. Sistem persamaan linear 2 variabel sudah dipelajari waktu di SMP kelas 2 ya. Kalau tidak menguasai SPLDV, silahkan dibuka-buka lagi bukunya atau di searching materi di YouTube tentang SPLDV. Karena kalau tidak memahami SPLDV, untuk SPLTV agak susah mengikuti, karena ini adalah materi lanjutan atau kesulitannya di atas SPLDV. Baik, untuk apa kita mempelajari SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel? Intinya kita ingin menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan SPLTV, ya. Contohnya ini, si Andi, si Bella, Chandra berbelanja di sebuah kedai, ya, kedainya sama. Andi membeli 1 buku, 3 pensil dan 2 pulpen dengan harga 11.000. Kemudian Bella membeli 1 buku, 1 pensil dan 2 pulpen seharga 8.000. Dan Chandra juga membeli 2 buku, 1 pulpen dan 2 pensil, harganya 10.000. Nah, si Doni datang ke kedai yang sama. Dia hendak membeli 1 buku, 3 pulpen dan 2 pensil. Nah, kira-kira berapa uang yang harus dikeluarkan Doni untuk membeli kebutuhannya tersebut? Nah, di SMP juga kasusnya mungkin seperti ini ya, kasus sederhananya. Akan tetapi variabelnya mungkin baru, karena SPLDV berarti variabelnya baru 2 gitu ya. Kalau di sini kita sudah membahas 3 variabel. Dalam kasus ini, dalam cerita ini, variabelnya 3, yaitu buku, pena, dan buku, pulpen, dan pensil. Oke, sebelum kita menyelesaikan masalah ini, kita berkenalan dulu dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, untuk sistem persamaan linear 3 variabel, bentuk umumnya seperti ini, ya. Jadi ada 3 persamaan dengan 3 variabel. Yang mana variabelnya? Variabelnya di sini kebetulan adalah X, Y, dan Z di dalam bentuk umumnya. Apakah mesti X, Y, dan Z? Tidak, ya. Bisa jadi nanti variabelnya A, B, C, bisa juga P, Q, R, bisa KLM, terserah. Yang penting ada 3 variabelnya, ya. Kemudian di sini ada A1, A2, A3, ada B1, B2, B3, dan C1, C2, C3. Nah, masing-masing itu adalah koefisien namanya, ya. Jadi A1 itu adalah koefisien variabel X di persamaan 1, A2 adalah koefisien variabel X di persamaan kedua, dan A3 itu adalah koefisien variabel X di persamaan 3. Begitu seterusnya, B1, B2, B3 itu bisa dibaca koefisien variabel Y, C1, C2, C3 itu koefisien variabel Z sesuai dengan persamaannya, dan terakhir ada konstanta D1, D2, dan D3. Nah, nanti di lapangan persoalan yang kalian hadapi tidak selalu seperti bentuk umum, ya. Di lapangan mungkin nanti D1-nya bisa di kiri atau di kanan. Oke, contoh mungkin misalnya di lapangan nanti kan ketemu 2X kurang 3Z sama dengan Y. Yang seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian 4X sama dengan 3Y tambah Z. Oke, bisa jadi seperti ini nanti kasus yang dihadapi. Nah, apakah akan diubah ke bentuk umum atau tidak, itu nanti tergantung
kepada persamaan cara penyelesaian yang kamu lakukan. Nah, jika D1 di sini ada, jika D1, D2, dan D3 itu nilainya sama dengan 0, maka sistem persamaan kita disebut sistem persamaan yang homogen. Jadi kalau tidak 0 salah satunya gimana Bu? Berarti ya namanya tidak homogen. Baik, kita lanjutkan dengan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan nilai variabel, penyelesaian dari sistem persamaan linear variabel itu adalah nilai pengganti dari variabel sehingga persamaan kita bernilai benar. Kadang penyelesaian ini kita sebut juga dengan himpunan penyelesaian atau HP. Nah, untuk penyelesaian SPLTV sendiri itu ada 3 jenisnya, ya. Bisa jadi SPLTV kita itu tidak mempunyai penyelesaian. Nah, yang pertama yang mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian dulu ya. Sehingga persamaan kita, sistem persamaan kita mempunyai banyak sekali penyelesaian. Kemudian bisa jadi persamaan kita tidak ada penyelesaian sama sekali atau tidak ada nilai X, Y, Z yang memenuhi, atau bisa jadi persamaan kita hanya punya satu pasang solusi X, Y, dan Z. Nah, kalau dia mempunyai satu pasang solusi X, Y, dan Z, ini kita sebut sebagai solusi trivial namanya. Jadi tunggal ya. Solusinya tunggal. Nah, contoh persamaan, sistem persamaan yang mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Di sini kita punya sistem persamaan 2x tambah 3y tambah z sama dengan 6. Kemudian 4x tambah 6y tambah 2z sama dengan 12. Dan selanjutnya min 6. Ya. Ini kalau kita lihat persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ini kita lihat ini sebenarnya saling berkelipatan ya. Dengan yang di atas. Persamaan 1 dengan 2, 2 dengan 3, demikian juga 3 dengan 1. Kalau kita lihat, kalau persamaan 1, semuanya kita kali 2, jadinya kita dapatkan persamaan 2. Ya, 4x tambah 6y tambah 2z sama dengan 12. Jika persamaan 1 dikali 2. Jika persamaan 1 dikali min 1, kita dapatkan persamaan 3. Ya, min 2x, min 3y, min z sama dengan 6. Artinya ketiga persamaan ini saling berkelipatan. Jadi sebenarnya kita hanya punya, dari sini kita hanya punya satu persamaan, yaitu 2x tambah 3y tambah z sama dengan 6. Jika kita punya 3 variabel, tapi persamaan yang kita punya hanya satu, itu solusinya akan sangat banyak sekali. Ya, contoh salah satunya solusinya adalah 0, 0, 6. 0, 0, 6, berarti x-nya 0, y-nya 0, z-nya 6. Ya, ini penyelesaian, karena kalau kita substitusikan nilai x, y, z ke dalam persamaan, persamaannya menjadi benar. Atau bisa jadi 3, 0, 0. Ya, 300 berarti kan 2 kali 3 tambah 0 jadinya 6. Ini juga benar. Nah, akan banyak sekali persamaan solusi yang bisa kita cari untuk persamaan ini. Maka ini kita katakan persamaan kita mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Syaratnya apa? Syaratnya jika persamaan kita saling berkelipatan. Oke. Solusi yang kedua jenisnya adalah jika persamaan kita tidak mempunyai penyelesaian. Tidak mempunyai penyelesaian itu kapan? Itu terjadi jika koefisiennya saling berkelipatan tapi di D-nya tidak berkelipatan. Contoh di sini 2x tambah 3y tambah z, kalau dikali 2 ini hasilnya 4x tambah 6y tambah 2z. Tapi 6 dikali 2 hasilnya tidak 8. Jadi persamaan kita ini disebut persamaan yang inkonsisten ya. Enggak konsisten persamaannya. Ya. Ini kalau dikali 2 semuanya hasilnya harusnya 12 ya. Sementara di sini 8. Jadi pertidaksamaannya enggak benar, tidak konsisten. Jadi kalau persamaan kita tidak inkonsisten, maka tidak ada penyelesaiannya atau HP-nya adalah himpunan
kosong. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu adalah persamaan sisa persamaan yang mempunyai tepat satu pasang penyelesaian. Kita sebut solusinya trivial atau tunggal. Nah, kapan ini terjadi? Ya, berarti jika tidak memenuhi kedua hal yang tadi kita bahas sebelumnya. A1X tambah B1Y tambah C1Z itu bukan kelipatan dari A2X, B2Y tambah C2Z. Ya. Atau dengan kata lain, ada yang menyebut bahwa A1 per A2 itu tidak sama dengan B1 per B2, tidak sama dengan C1 per C2. Atau ada juga yang tidak mesti A1 dengan A2 ya. Tidak sama juga dengan A1 per A3, ya, tidak sama juga dengan B1 per B3, tidak sama juga dengan C1, maaf. C1 per 3. Dan seterusnya ya, yang belum pasangan 2 per 3 juga belum. A2 per A3 dan seterusnya. Jadi tidak saling berkelipatan, baik koefisien-koefisiennya tidak saling berkelipatan antara persamaan 1, 2, dan 3. Baik, sampai di sini dulu untuk perkenalan dengan SPLTV. Kita lanjutkan nanti dengan cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel.